Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman dengan saya Rif Menggila. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan tamu YouTubers ya. Siapa lagi kalau bukan Dodi Yulfa. Jadi Mas Dodi ingin bertanya kepada saya ya teman-teman seputaran masalah perkenarian. Tapi memang dari kemarin mungkin dengan rutinitas kesibukan saya belum bisa menjawab. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Dodi Yulfa ya. Monggo Mas Dodi, mumpung ada kesempatan, apa saja yang mau ditanyakan pada saya sebisa mungkin insya Allah akan saya jawab ya. Wis pokoknya rempong Mas Dodi ini takon jelimet tekan ganti-ganti. What? Ora si angel-angel Mas nek takon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kolaborasi dengan Mas Rif Rengganis lagi ya, sudah kesekian kalinya, 3 kalinya kita kolaborasi dengan Mas Rif. Oke, Mas Arif mau tanya nih, Mas Arif ini jenis pejantannya apa dan betinanya apa serinya? Sebelum kita ke pejantan ataupun betina yang ada di kandang saya ini seperti apa, di sini saya berterima kasih ya kepada jenengan lah. Karena sudah sampai ke 3 kalinya ini jenengan datang dan mereview kandang saya. Saya pribadi sangat berterima kasih karena secara tidak langsung saya ataupun teman-teman ya yang ada di Magelang dan sekitarnya melalui vlog-vlog jenengan itu sudah bisa memberikan semangat dan juga warna lah bagi kami, khususnya para peternak kenari ya. Sekali lagi saya pribadi sangat berterima kasih pada jenengan. Semoga channel Mas Dodi kedepannya semakin besar. Good job. Good job. Pertanyaan pertama ya, pejantan seperti apa yang saya pakai di kandang dan juga betina apa saja yang ada di kandang saya. Oke, untuk pejantan ya, masih tergolong minim di sini. Saya pejantan itu cuma ada 4. Pertama itu ada F2, ada Yorkshire lokal, dan yang 2 Foy. Nah jadi seperti itu, masih cuma ada 4. Kebetulan ini yang kerja baru 3, yang 1 belum mau kerja. Dan untuk betina ya Mas Dodi ya, untuk betina saya rata-rata alhamdulillah sekarang sudah pakai ring sendiri. Jadi hasil dari breeding yang dulu betina-betina saya sisakan itu sudah sebagian sudah pada produk. Jadi di sini saya untuk betina itu cuma sebagian besar lah, 80% itu saya pakai AF, cuma pakai AF. Adapun juga F1 itu cuma ada beberapa ekor, tapi untuk betina rata-rata saya cuma sementara ini pakai AF. Baik Mas Dodi, di sini untuk pejantan kandang saya cuma ada 4 ekor ya. Ini yang pertama ini F2 ya, yang saya buat untuk cetak AF. Ini yang sebelahnya ada Foy 19. Dan ini YS lokal, ini YS lokal, dan juga ini satu lagi Foy ya, Champion Land ya. Lanjut ke betina Mas Dodi. Jadi ini sebagian saya jemur ya untuk betina. Ini semua AF ya Mas Dodi, hasil kandang saya sendiri, ternakan saya sendiri, dan juga ring saya sendiri. Jadi ini calon buat indukan besok ya. Saya utamakan ring pribadi lah yang buat indukan lah. Kalau untuk size AF ini ya udah masuk lah untuk size nya ya.
Cuman ya kalau untuk postur masih sederhana, kebanyakan masih ngelondong. Yang penting kaki masuk lah. Wow, keren ya. Luar biasa untuk materi-materi Mas Arif. Untuk yang pertama Mas Arif, kita mau bertanya dulu tentang pejantan. Yang seperti apa sih Mas pejantan yang digunakan Mas Arif itu, kriteria untuk menghasilkan anakan yang memang saat ini selama ini sudah beredar ring Rengganis ya. Itu seperti apa pejantannya, itu kriteria yang disiapkan Mas Arif itu kok bisa anakannya bagus-bagus, itu yang seperti apa? Itu mungkin dari segi kaki atau mungkin ekor atau mungkin kepala atau badan itu bagaimana? Tolong Mas di review dong Mas untuk kita semuanya, supaya kita semua jadi tahu dan bisa belajar dari Mas Arif. Monggo Mas Arif. Baik, Mas Dodi, untuk pejantan ya. Pejantan yang saya pakai ini seperti ini. Kita bahas dulu yang untuk seri sebelah paling kiri ini ya. Ini ada F2 Mas Dodi. Di sini kemarin saya punya seri F itu 3 ekor. F3, F2 nya ada 2. Karena ketiganya itu sudah pejantan dan juga anakannya sudah ada semua, jadi saya sortir dari ketiga tersebut. Memang untuk kualitas anakannya, hasilnya saya pribadi yang kasarannya itu ngedep paling bagus ini, walaupun postur cuma sederhana ya Mas Dodi ya. Wortel di balik itu ngelontong, tidak nge-V sama sekali. Tapi ini untuk kriteria pejantan yang di kandang saya ya. Kalau untuk hobi pasti orang itu beda-beda. Kalau di sini ini saya pakai yang ngelontong ya, seperti ini. Tapi untuk pejantan saya pribadi, pertama yang saya lihat itu kaki Mas Dodi, jingkring katanya, itu pasti dilihat pun enak, menarik. Tapi walaupun tidak semua suka kaki panjang, tapi untuk kriteria di kandang saya pribadi lihat pertama dari kaki ya. Kaki yang panjang jingkring, pasti untuk anak-anakannya nanti bisa bagus ya. Ini dari kaki sama size-nya juga tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, ini sedang lah. Kalau mau dikatakan big size, kriteria bagaimana yang bisa big size itu Mas? Saya juga pusingnya dalam arti seperti ini. Setiap orang atau setiap peternak pasti punya pandangan sendiri-sendiri ya. Dia bisa katakan big size, bisa katakan medium ataupun kecil lah. Itu pasti setiap orang beda-beda. Jadi saya nggak berani mengatakan big size, itu nggak berani saya. Yang penting lihat video, lihat burungnya langsung. Nah itu bisa orang itu mempunyai persepsi sendiri-sendiri ya. Seperti itu. Pada intinya untuk memilih pejantan, saya tengoknya pasti di kaki dulu ya. Setelah kaki baru lihatlah body atau posturnya seperti apa. Oke, sekarang kita lihat dari depan ya. Saya buat pembanding saja ya. Sebelahnya kan ini ISL ya. Saya buat pembanding saja. Kalau untuk warna ya, untuk warna terus terang saya tidak begitu mementingkan untuk warna. Kebetulan saja ini polos. Untuk yang kemarin-kemarin tidak ada saya untuk warna polos ya. Tidak ada sama sekali ya. Kalau untuk warna memang saya tidak pengaruh mau warna hijau polos ataupun blunteng pun tetap kalau kaki panjang saya suka, itu aja. Yang kedua ini ada YSL atau Yorkshire lokal ya. Ini juga cuma ngelontong, nah seperti itu. Size nya juga lumayan lah, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, sedengan.
saya juga tidak berani kan bisa bilang sukses atau gimana, karena memang benar-benar setiap orang itu punya persepsi yang berbeda-beda masalah ukuran size ya. Jadi pada intinya tetap saja untuk pejantan di kandang saya khususnya Rengganis ya, saya pertama milih itu pertama tetap dari kaki ya. Kalau kaki udah dapat, mau postur bagaimanapun lah pasti enak untuk dipandang. Postur mau ngelontong ataupun nge-V ya, kalau kaki itu panjang pasti enak dipandang Mas. Dan juga untuk anak-anaknya juga pasti bagus-bagus. Oke, ini untuk Yorkshire lokalnya ya. Dan yang ini ada Foy ya teman-teman. Foy yang ini belum bisa buat kerja walaupun udah gacor. Dan ya ini juga ada Foy juga ya, Championland ini sudah gacor dan mulai belajar ngawin ya. Foy 18. Oh begitu ya. Oh ya, oke, sip. Oke Mas Arif, selanjutnya adalah betinanya Mas Bos. Betinanya itu seperti apa? Mungkin seri atau mungkin posturnya. Oke. Dan penasaran banget kok bisa anakannya itu bagus-bagus itu yang apakah pejantan ya dan betina itu kedua-duanya harus mostur, ataukah salah satu saja itu yang mostur itu harus dipenuhi oleh kita atau bagaimana? Itu mohon dijelaskan Mas, sekaligus di review untuk betina Mas Arif. Oke Mas Arif. Untuk betina, sebelum kita ke betina, sering kita jumpai ya kata-kata postur di masalah perkenarian ini yang sering kita dengar itu. Postur itu yang pertama ada postur yang ngelontong itu seperti wortel itu dibalik ngelontong, dan juga yang kedua postur yang nge-V, udah nge-V jingkring ekornya ke atas, nah itu nge-V seperti itu. Tapi rata-rata di sini untuk betina saya itu masih standaran Mas, postur masih ngelontong. Jadi saya masih bisa cetaknya itu untuk postur yang ngelontong. Adapun postur yang V, cuman tidak banyak lah untuk ternaan saya ya. Rata-rata saya dapatnya pasti di size. Karena apa? Di sini betinanya juga posturnya ngelontong-ngelontong. Misalkan pejantan kita itu postur sudah ngelontong, mau cetak seri AF pun kalau size-nya bisa besar itu ya tergolong mudah, karena postur ngelontong kita dapatkan yang ngelontong juga. Nah, pasti anak-anaknya size-nya dapat itu Mas, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk pejantan yang ngelontong kita dapatkan betina yang postur. Jadi kita silangkan pejantan yang ngelontong tadi kita dapatkan betina yang postur. Nanti anakannya itu tidak mungkin ngelontong semua juga nggak mungkin. Misal keluar 3 pun salah satu pasti menurut pengalaman sudah ya, salah satunya pasti ada yang postur, nge-V lah seperti itu. Coba kita tengok ya video saya ini Mas Dodi. Jadi ini saya punya simpanan video silangan dari Yorkshire lokal yang posisinya Yorkshire-nya tadi sudah dibahas tadi yang ngelontong, kita temukan dengan F1 punya juga ngelontong. Oke, jadi untuk YSL posisi postur ngelontong kita dapatkan betina F1 ya, ini ya. F1 punya posisi ngelontong, dapat anakannya seperti ini. Oke, jadi ini anakannya, hasil tadi silangannya, usia baru kira-kira 23 hari, ekor belum ada separuh ya, sudah terlihat bongsor besar. Kaki pun dapat, karena pemilihan tadi untuk pejantan dan betinanya memang saya pilih ya. Ngelontong pun asalkan kaki dapat, pasti burung terlihat luwes ya. Ini posisi 23 hari, dan ini ada video juga posisi umur 38 hari. Sudah umur 38 hari sudah terlihat big size,
menurut saya. Jadi seperti itu Mas Dodi. Kalau yang ini saya buat sampel F2. F2 pejantan saya kuning, ngelontong juga panjang ya. Saya dapatkan F1. F1 punya juga jingkring, panjangnya juga dapat. Ini juga sudah ada sampel anakannya sebagai berikut ya untuk sampel anakannya jantan. Jadi dari hasil silangan F2 F1 tadi, jadi anakannya seperti ini ya. Untuk size kaki dapat semua, size nya juga tergolong lumayan lah se F2 ini untuk jantan. Dan ini ada juga untuk sampel anakannya F2 F1 juga, F2 silangkan F1 untuk yang betina. Oke, jadi seperti itu Mas Dodi. Untuk size dapat ya. Kalau untuk AF ini sudah menurut saya big ya Mas Dodi ya. Oke, kita tengok satu-satu ya Mas Dodi untuk betina saya. Tapi ya rata-rata AF ya. Misal ini ya Mas Dodi ya. Ini juga AF. Pejantan dari yang kuning tadi ya. F2 silang F1 bisa jadi seperti ini. Nah, untuk kaki kan tetap dapat. Sebelahnya ini juga ada. Ini F3 kali AF ya. Ini F3 kali AF. Ini juga cuma AF ya, F2 F1. Coba kita sanding sama YS Champion Land. Untuk size nya unda-undi ya Mas Dodi. Ini pejantan dari F2 nya itu F2 kali lokal ya. Ini semua ring saya sendiri ya. Untuk size nya kalau se F1 ya beranilah kalau disanding. Oke, yang ini lagi angkrem F3 kali AF juga, ini ring sendiri. Yang ini juga F3 kali AF ring sendiri. Yang ini juga F3 kali AF ring sendiri ya. Ini juga F3 kali AF ring sendiri. Ini sama aja F3 kali AF ya, ring sendiri. Kalau untuk yang lainnya ini ada ibu asuh. Jadi untuk telur-telur yang atas saya kasih bawah ya, untuk diasuhkan di bawah ya. Jadi itu mungkin sedikit gambaran untuk babon-babon ataupun diri yang ada di kandang saya ya Mas Dodi ya. Oke, terima kasih Mas Bosku ya. Oke, teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke. Jadi bahwasanya untuk kenari itu kan ada yang orang menganggap di luar ya, itu wah besar gitu ya, ada yang besar, ada yang wah mostur. Nah gimana, mungkin Mas Ari bisa jelaskan, bisa sharing ke teman-teman yang besar itu gimana, yang mostur itu gimana, atau mungkin ada istilahnya ngelontong. Belum tahu kan teman-teman, ada mungkin ada yang sebagian belum tahu, ada yang sudah tahu lontong. Jadi lontong itu seperti apa, itu dari segi prospek jualnya bagaimana, itu mungkin jadi wawasan tersendiri ya buat kita ya. Gimana Mas Ali? Oke Masku, untuk masalah postur ya, di dunia perkenarian yang sering kita jumpai di perkenarian itu istilah postur itu ada dua ya yang sering dibicarakan ya. Yang pertama itu kita bahas postur yang melontong. Postur melontong itu seperti apa? Postur melontong itu yang seperti wortel kebalik. Nah seperti itu. Yang kedua postur yang nge-V. Nge-V itu ekornya agak naik. Nah seperti itu istilahnya nge-V. Yang pertama kita bahas untuk yang postur melontong dulu ya Mas Dodi ya. Jadi postur melontong itu rata-rata burungnya size-nya 80% itu rata-rata lebih besar size-nya daripada dibandingkan dengan yang posturnya nge-V. Dari kepala juga lebih besar,
bodi pun juga lebih besar, dan bulu itu pasti lebih tebal dibandingkan untuk seri yang nge-V. Jadi bisa saya kasih contoh ya untuk yang ngelontong seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini untuk yang posturnya ngelontong, rata-rata itu untuk size-nya pasti lebih besar ya dibandingkan untuk yang posturnya nge-V. Dan yang kedua postur nge-V. Postur nge-V biasanya size-nya lebih kecil dibandingkan tadi yang posturnya ngelontong. Dan bulu rata-rata untuk postur nge-V itu pasti lebih tipis dibandingkan yang lontong ya. Bulunya lebih tipis. Bisa saya kasih contoh seperti ini ya Mas Yudi. Nah, seperti ini untuk postur yang nge-V. Masalah keduanya ini untuk harga jual itu tetap bisa bersaing antara yang lontong dengan yang nge-V. Tinggal kita nanti lihat burungnya seperti apa, bodinya seperti apa, seperti itu. Jadi untuk harga jual antara ngelontong dan nge-V itu tetap bisa bersaing, punya keunggulan masing-masing ya. Kalau dari yang segi ngelontong itu pasti size kepala, bodi lebih besar daripada yang nge-V. Kalau yang nge-V dipandang juga lebih enak, seperti itu bodinya. Karena burung kenari itu tidak bisa dipukul rata ya untuk harga. Saya kasih contoh ya. Misalkan saya cetak seri F1. F1 memang rata-rata harga di kisaran 800 sampai 1250. Tetapi tidak bisa dipukul rata dengan harga segitu semua Mas Budi. Karena apa? Kita punya AF. AF itu kan macam-macam. Bisa misal dari F1 kali AF jadinya AF. F2 kali AF juga jadinya AF. F3 kali AF jadinya juga AF. Jadi misalkan Yorkshire itu disilangkan dengan AF yang dari F1 AF, pasti hasilnya akan beda dengan yang Yorkshire yang disilangkan dengan AF yang dari F3 AF. Nah, seperti itu. Jadi nanti pasti di anakannya pasti berbeda. Jadi kenari itu nggak bisa dipukul rata. Loh, kenapa harga kok beda-beda? Nah, seperti itu. Dan intinya untuk postur tadi yang lontong sama nge-V ya, itu punya keunggulan masing-masing. Dan untuk harga jual juga itu tergantung dari burungnya tersebut seperti apa. Nanti burunglah yang berbicara untuk masalah harga. Jadi seperti itu Mas Yodi. Oke, terima kasih Mas Arif atas penjelasannya. Dan yang terakhir Mas Bos, mau tanya nih tentang mungkin silangan ya. Silangan kan banyak peternak yang menerapkan banyak sistem ya, sistem dalam peternakannya. Ada yang mengawinkan dengan terahnya atau mungkin menyilangkan dengan terahnya ya. Karena setiap peternak memiliki harapan yang sama tentunya ya, yang sama dalam menghasilkan cetakan atau anakan-anakan yang unggul. Nah, Mas Arif sendiri itu menerapkan sistem yang silang dengan gen dari burung lain, ataukah menerapkan sistem mengawinkan dalam satu terah sendiri? Itu gimana Mas Arif? Ngopi Mas, benras paneng. Oke. Baik ya Mas Dodi, untuk pertanyaannya yang terakhir ya, bisa mungkin tetap saya jawab. Jadi seperti ini Mas, untuk saya pribadi, karena mencetak atau menyilangkan dari induk ke anakannya yang sudah ada, itu memang butuh proses. Jadi seperti ini, kita sebisa mungkin mencetak anakan yang bagus dan berkualitas. Yang saya jual pertama kan tetap yang jantan Mas Dodi ya. Untuk betina tidak saya keluarkan. Untuk apa sih betina tidak saya keluarkan? Setiap peternak kan juga ingin mencetak hasil anakannya atau mencetak hasil breedingnya itu kedepannya lebih bagus seperti itu ya Mas Dodi ya. Jadi untuk betina tidak saya keluarkan, tidak saya jual.
untuk regenerasi. Kalau keinginan untuk menyilangkan yang sedarah itu pasti ada. Setiap peternak pasti inginlah yang seperti itu. Nanti hasilnya anakan seperti apa sih kalau seperti itu. Nah, ini saya baru 1-2 ekor itu udah ada. Yang mulai bulan ini itu sudah saya silangkan dengan indukannya dulu. Sudah mulai produk. Saya mulai ternak lagi hampir baru ada 2 tahun ini ya. Saya vakum kan lama, dari 2012 saya mulai ternak. Saya vakum di 2016. Nah, ini baru mau 2 tahun ini. Jadi hasil dari anakan betina yang tidak saya keluarkan sudah mulai produk sekarang. Untuk kedepannya mau itu dikawinkan atau disilangkan dengan induknya sendiri maupun dengan pejantan lain, kalau saya sih oke-oke saja Mas. Masalahnya saya lebih yakin dengan ring sendiri, betina ring sendiri itu memang sudah ternakan kita akan lebih mantap untuk hasilnya seperti apa. Terima kasih Mas Arif atas pencerahannya, dan tentunya luar biasa ya, luar biasa sekali untuk Mas Arif. Oke, sementara itu dulu kolaborasi saya dengan Mas Arif. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap selalu bahagia. Gitu Mas Bos ya. Oke, sementara itu dulu dari saya dan Mas Arif. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Dodi, terima kasih sebelumnya sudah beberapa kali berkunjung ya ke tempat saya. Semoga vlog-vlog jenengan itu bisa menambah semangat bagi para peternak kenari ya, dan memberikan warna tersendiri bagi para peternak-peternak kenari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada jenengan Mas, khususnya, dan buat teman-teman ya, kalau ada kritik ataupun saran masukan bagi teman-teman dan senior-senior saya, nanti bisa tulis ya di kolom komentar. Semoga ini bisa bermanfaat buat khususnya Kenari Mania. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Nambah semangat saya untuk membuat video-video yang selanjutnya. Akhir kata dari saya, Rif Menggila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.